Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini ada hantu werewolf. Nah, zaman saya masih kecil, saya selalu diwanti-wanti atau diperingatkan agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam, dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu werewolf. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek, 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 layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin. Maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu, karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu werewolf yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung. Kecil, namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaan, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabannya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan, salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu, saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakakan bahkan berujung pada kematian. Saat saya dengar cerita ini dari tetangga saya, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu, beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenal dengan satu cara, yaitu meninggalkan dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Pernah saya mengalami langsung kejadian dengan werewolf. Namun itu adalah hari yang sial bagi saya dan menjadi satu kenangan yang gak bakal pernah saya lupain. Ceritanya, waktu dulu saya ngaji di sebuah pondok pesantren baru. Tapi banyak anak-anak desa saya yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu, meski hanya sebatas belajar mengaji. Sejujurnya, saya enggan mengaji di sana, bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya. Harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu. Saya berangkat sesudah maghrib, dan sialnya, waktu itu cuma ada 3 anak yang pergi mengaji. Yang lain kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja saya, Udin, dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya sebelum Isya seharusnya kami sudah pulang. Namun karena terkendala sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerangan jalan. Karena zaman saya masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati areal pemakaman bikin saya tidak nyaman. Berkali-kali saya bilang permisi meski di dalam hati. Tidak cuma saya, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang areal pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan areal pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu tiba-tiba kami semua mendengarnya. Krek, krek, krek. Kami berpandangan satu sama lain, tahu akan apa yang menimpa kami. Tanpa pikir panjang, saya langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari,
diikuti Jamal, dan terakhir saya. Entah apa yang saya pikirkan malam itu, jauh lebih gelap dari biasanya. Saya lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas dari kaki saya. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana saya harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandangan saya. Memang sial betul, karena saya yang paling kecil saat itu. Langkah kaki saya gak selebar mereka berdua. Belum juga saya memikirkan itu, tiba-tiba kaki saya terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang gak saya lihat di depan saya. Sontak saya terjatuh dengan wajah menghantam tanah. Keras sekali sampai kening saya sakit sekali. Lalu suara itu kembali lagi. Krek, krek, krek. Dan benar saja, belum saya berdiri, di depan saya melihat makhluk kecil. Tingginya gak lebih tinggi dari anjing milik tetangga saya. Mungkin seukuran ayam kampung. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet lengkap dengan taringnya. Ketika makhluk itu bersuara, krek, krek, krek di depan saya. Tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara saya terus melihat makhluk itu, terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang saya dengar dari cerita tentang hantu ini adalah, hantu ini biasanya menggeliti korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata dan mulut terbuka. Namun yang gak saya tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggeliti korbannya. Dan ada lagi yang pernah saya dengar dari makhluk ini. Meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran wergoel. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman wergoel, yaitu dahan pisang. Wergoel sangat takut dengan suara cambuk yang keras. Dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk. Sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu. Hanya dahan dan salur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi, saya pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu, yang hanya berdiri seperti menunggu reaksi saya. Pasrah, itu yang dulu saya pikirkan. Sampai saya mendengar suara cambuk dilecutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju saya sembari menghantarkan cambuk dari dahan pohon pisang. Seketika itu juga saya bisa melihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya Udin dan Jamal tidak meninggalkan saya. Saat mendengar suara wergoel, mereka sudah diperingatkan. Karena wergoel biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wergoel tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali. Dan untuk itulah, yang pertama kalinya mereka lakukan adalah mencari pohon pisang. Karena mereka tahu saya gak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga. Dan setiap kali saya bertemu dengan Jamal dan Udin, saya selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami di mana kami bertemu dengan wergoel yang akan terus saya ceritakan untuk anak-anak saya kelak. Satu hal lagi yang bakal saya jelasin. Konon, menurut kabar yang saya dengar, kemunculan wergoel biasanya menjadi pertanda, bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara wergoel muncul, sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan tengah mengamati. Siapa itu? Wewe Gombel. Namun nanti saya akan ceritain Wewe Gombel ini, karena yang saya ceritain berikutnya adalah makhluk hitam yang besar, yang dulu suka sekali memakan gabah.
Warga kampung saya memanggilnya dengan kemuning ireng atau lebih dikenal dengan sebutan Huto. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk bagian yang kedua. Di video selanjutnya kita lanjut ke bagian yang ketiga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.